Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Cynthia Maiwandita dan teman saya Fitri Yolantika dan Nozu Hamidah akan menjelaskan materi mengenai PT Telekomunikasi Indonesia. Latar belakang pada PT Telkom adalah pemegang saham mayoritas Telkom adalah pemerintah Republik Indonesia sebesar 52. Saham Telkom diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia dengan kode TLKM dan New York Stock Exchange NYSE dengan kode TLK. Transformasi tersebut akan membuat organisasi Telkom Group menjadi lebih ramping dan lincah dalam beradaptasi dengan perubahan industri telekomunikasi yang berlangsung sangat cepat. Organisasi yang baru juga diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam menciptakan customer experience yang berkualitas. Selanjutnya ada sejarah PT Telekomunikasi Indonesia. Telkom Indonesia Tbk atau disingkat Telkom adalah badan usaha milik negara BUMN yang bergerak di bidang jasa layanan teknologi informasi dan komunikasi dan jaringan telekomunikasi di Indonesia. Berawal pada tahun 1882 didirikan badan usaha swasta penyedia layanan pos dan telegraf. Lalu kemudian statusnya diubah menjadi perusahaan negara pos dan telekomunikasi atau PN Postel pada tahun 1961. Tahun 1965, kemudian PN Postel dipecah menjadi perusahaan negara pos dan giro dan perusahaan negara telekomunikasi. Telkom terjadi pada tahun 1995 dan sejak saat itu saham Telkom tercatat dan diperdagangkan pada Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya, kini bersama Bursa Efek Indonesia. Tidak hanya di Indonesia, saham Telkom juga diperdagangkan di bursa efek luar negeri seperti Bursa Efek New York dan Bursa Efek London. Pemegang saham mayoritas Telkom adalah pemerintah Republik Indonesia sebesar 52. Saham Telkom diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia dengan kode TLKM dan New York Stock Exchange NYSE dengan kode TLK. Selanjutnya ada visi dan misi dan tujuan PT Telkom. Visi yaitu mewujudkan pelayanan informasi publik yang transparan dan akuntabel untuk memenuhi hak pemohon informasi publik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Misinya yaitu menyediakan informasi publik yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan, menyediakan layanan informasi publik yang cepat, tepat waktu dan sederhana, memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung pengelolaan informasi publik. Selanjutnya ada tujuan perusahaan. Yang pertama, menghadirkan pemerataan akses informasi. Telkom berkomitmen untuk meningkatkan akses informasi yang merata melalui infrastruktur dan layanan telekomunikasi yang baik. Yang kedua, meningkatkan efisien dan efektivitas. Dalam upaya menjadi lebih legal dan lincah, Telkom Group berfokus pada peningkatan efisiensi dan efektivitas operasional serta menciptakan pengalaman yang lebih baik bagi pelanggan. Telkom terus mengembangkan produk dan layanan digital yang sesuai dengan perkembangan teknologi termasuk domain bisnis digital seperti konektivitas digital, platform digital, dan layanan digital. Selanjutnya, meningkatkan kapitalisasi pasar. Telkom berupaya meningkatkan kapitalisasi pasar perusahaan melalui strategi bisnis yang efektif dan meningkatkan nilai saham. Yang terakhir, menghadirkan layanan yang lebih baik. Dalam rangka meningkatkan kualitas layanan, Telkom fokus pada meningkatkan kualitas jaringan dan jasa telekomunikasi serta meningkatkan pengalaman pelanggan. Selanjutnya, tata nilai perusahaan. Yang pertama, keyakinan dasar. Keyakinan dasar PT Telkom Indonesia terdiri dari 3 komponen, yaitu integritas, kedua antusiasisme, dan ketiga totalitas. Yang kedua ada nilai inti. Core value PT Telkom Indonesia yang dikenal dengan 3S meliputi solid, sinergi, visi bersama, serta percaya satu sama lain. Kedua, kecepatan, inisiatif melayani dengan cepat serta memutuskan dengan cepat. Yang ketiga, cerdas, memahami tujuan menggunakan skala prioritas serta membuat cara baru. Yang ketiga, ada perilaku utama, yaitu key behavior PT Telkom Indonesia yang dikenal dengan IVA, meliputi bayangkan, merencanakan kemenangan, menentukan target, serta mengantisipasi risiko. Yang kedua, fokus menentukan quick win, mengoptimalkan sumber daya. Selanjutnya ada struktur organisasi. Yang pertama ada direksi, yang kedua divisi regional, yang ketiga divisi jaringan, yang keempat divisi infrastruktur, yang kelima ada divisi digital. Penjelasan selanjutnya mengenai penganggaran keuangan. Yang pertama itu ada penganggaran pendapatan PT Telkom Indonesia meliputi beberapa sumber pendapatan. Seperti yang pertama, pendapatan dari jasa telekomunikasi. Pendapatan ini berasal dari penjualan jasa telekomunikasi, termasuk jasa internet, jasa telepon, dan lain-lain. Selanjutnya ada pendapatan dari penjualan aset.
Pendapatan ini berasal dari penjualan aset seperti penjualan saham, penjualan aset, non-keuangan, dan lain-lain. Yang kedua, penganggaran pengeluaran PT Telkom Indonesia meliputi beberapa jenis pengeluaran. Yang pertama ada pengeluaran operasional. Pengeluaran ini meliputi biaya operasional seperti biaya bahan bakar, biaya gaji, biaya perawatan, dan lain-lain. Selanjutnya pengeluaran investasi. Pengeluaran ini meliputi biaya investasi seperti biaya pembangunan infrastruktur, biaya pengembangan teknologi, dan lain-lain. Selanjutnya ada perencanaan strategis dan operasional. Perencanaan strategis di PT Telekomunikasi Indonesia ada 5. Yang pertama analisis SWOT, yaitu kelemahan, kelebihan, peluang, dan ancaman. Yang kedua analisis PESTEL, politik, ekonomi, sosial, teknologi, lingkungan. Yang ketiga identifikasi visi dan misi perusahaan. Yang keempat menentukan sasaran strategis. Yang kelima pengembangan strategis bisnis. Perencanaan operasional di PT Telekomunikasi Indonesia yaitu yang pertama menentukan tujuan operasional jangka pendek, yang kedua pembuatan rencana aksi untuk mencapai tujuan tersebut, yang ketiga pengolahan sumber daya manusia dan finansial, yang keempat pengendalian kinerja karyawan. Materi selanjutnya ada tentang pelaksanaan dan pengukuran kinerja. Pelaksanaan pengukuran kinerja itu dibagi 3. Yang pertama, analisis pengukuran kinerja PT Telekomunikasi Indonesia Tbk. Studi ini membahas pengukuran kinerja PT Telekomunikasi Indonesia yang bergerak dalam bidang penyelenggara jaringan jasa telekomunikasi Indonesia. Yang kedua, analisis penerapan balance scorecard dalam pengukuran kinerja pada PT Telekomunikasi Indonesia. Telekomunikasi telah menerapkan balance scorecard dalam perusahaan tersebut, dan penelitian dilakukan tentang penerapan balance scorecard dalam pengukuran kinerja PT Telekomunikasi Indonesia atau sering disebut Telkom. Selanjutnya ada pengawasan dan evaluasi kinerja. Yang pertama, analisis pengukuran kinerja PT Telekomunikasi Indonesia Tbk. Perputaran dan persaingan yang semakin ketat mendorong perusahaan untuk melakukan pengukuran kinerja. Yang kedua, kinerja sistem informasi ISISKA pada PT Telekomunikasi Indonesia. Evaluasi kinerja sistem informasi ISISKA pada PT Telekomunikasi Indonesia menggunakan kerangka software assurance audit. Yang ketiga, strategi Telekomunikasi Indonesia untuk meningkatkan kinerja. PT Telekomunikasi Indonesia berusaha untuk meningkatkan kembali kinerja keuangan hingga akhir 2023. Yang keempat, evaluasi kinerja tata kelola TI terhadap penerapan sistem informasi. Studi ini membahas evaluasi kinerja tata kelola TI terhadap penerapan sistem informasi StarClick Farmwork COVID-5 dengan studi kasus di PT Telekomunikasi Indonesia. Yang kelima, implementasi pengetahuan dan dampak terhadap kinerja organisasi. Studi ini membahas implementasi manajemen, pengetahuan, dan dampaknya terhadap kinerja organisasi pada PT Telekomunikasi Indonesia. Selanjutnya perbandingan kondisi dan teori. Kondisi Telkom Indonesia. Telkom Indonesia merupakan perusahaan telekomunikasi terbesar di Indonesia dengan jaringan yang luas dan beragam layanan seperti telepon, internet, dan TV kabel. Telkom telah berkembang pesat dalam hal infrastruktur, telekomunikasi, dan teknologi informasi yang bertujuan untuk menyediakan layanan yang inovatif dan handal bagi masyarakat Indonesia. Perusahaan ini terus berinovatif dan mengembangkan persaingan yang ketat dari perusahaan telekomunikasi lainnya, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Perbandingan kondisi dan teori. Teori-teori bisnis dan manajemen yang terkait adalah: 1. Teori inovasi. Telkom Indonesia secara konsisten berinovasi dalam mengembangkan layanan telekomunikasi untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dan mengikuti perkembangan teknologi. 2. Teori struktur organisasi. Telkom memiliki struktur organisasi yang kompleks dengan beberapa divisi dan unit bisnis yang berbeda untuk mengelola berbagai layanan dan operasi perusahaannya. 3. Teori pemasaran. Telkom Indonesia menggunakan strategi pemasaran yang efektif untuk meningkatkan daya saingnya di pasar, termasuk promosi produk dan layanan yang relevan dan menarik. 4. Teori manajemen sumber daya manusia. Telkom Indonesia memiliki kebijakan manajemen sumber daya manusia yang efektif untuk menarik, mengembangkan, dan mempertahankan
talenta di perusahaan. 5. Teori strategi bisnis. Telkom Indonesia melibatkan strategi bisnis yang berorientasi ke depan untuk menghadapi tantangan dalam industri telekomunikasi yang terus berkembang. Kesimpulan, Telkom Indonesia adalah perusahaan telekomunikasi terkemuka di Indonesia dengan layanan yang luas dan beragam. Perusahaan ini terus berinovasi dalam menghadapi persaingan yang ketat dan mempertahankan posisinya sebagai pemimpin pasar. Dengan struktur organisasi yang kompleks dan strategi pemasaran efektif, Telkom Indonesia terus menjadi pilihan utama bagi masyarakat Indonesia dalam hal layanan telekomunikasi. Saran: terus berinovasi. Telkom Indonesia perlu terus berinovasi dalam mengembangkan layanan telekomunikasi yang berorientasi pada kebutuhan pelanggan dan teknologi terbaru. 2. Fokus pada kualitas layanan, memastikan kualitas layanan yang handal dan berkualitas tinggi agar memenuhi harapan pelanggan. 3. Pengembangan sumber daya manusia, melakukan pengembangan karyawan secara berkelanjutan untuk meningkatkan kompetensi dan kualitas layanan. 4. Berkelanjutan dalam berbisnis, menjadi perusahaan yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan dan sosial dalam operasional dan kebijakan bisnis. 5. Mengikuti perkembangan teknologi, tetap mengikuti perkembangan teknologi telekomunikasi terkini untuk memastikan layanan yang kompetitif dan up to date.